Di awal film, kita diperlihatkan satu kelompok sheriff yang sedang mengejar seorang pria. Terlihat pria itu terus berlari, namun pada akhirnya si ketua sheriff mampu menembak pria tersebut dari jarak jauh. Diberitahu kalau ketua sheriff ini bernama Silva. Kemudian Silva mendekati pria yang tadi ditembaknya, lalu menanyakan keberadaan teman pria itu yang saat ini sedang bersembunyi. Karena pria itu tak mau menjawab, Silva pun menyiksanya lalu menyeret pria itu dengan kuda. Karena tak kuat menahan siksaan dari Silva, pada akhirnya pria itu mengatakan keberadaan temannya saat ini. Sayangnya meskipun sudah mengetahui keberadaan teman pria itu, Silva tetap menghabisi pria tersebut. Adegan berpindah ke seorang petani bernama Henry. Terlihat saat ini Henry yang sedang sibuk mengurus ladang miliknya. Di sini Henry juga tidak sendirian, ia dibantu oleh sang anak yang bernama David, dan sepupunya yang bernama Aldi. Saat ini Henry hanya hidup dengan David anaknya, karena sang istri sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tak lama kemudian, tiba-tiba datanglah kuda yang berjalan sendiri mendekati Henry. Setelah dilihat Henry menemukan bercak darah di punggung kuda tersebut. Hingga akhirnya Henry berasumsi kalau si penunggang kuda telah dirampok atau mengalami kecelakaan. Di sini Henry pun meminta David agar mengamankan kuda itu, sementara dirinya akan mencoba untuk mencari si penunggang kuda. I still don't believe this is what you wanted. What do you think happened? Some kind of robbery? Setelah cukup jauh mencari, pada akhirnya Henry menemukan satu orang yang sedang tak sadarkan diri dengan luka tembak di dadanya. Henry juga menemukan satu pistol yang tergeletak dan tas yang berisi banyak sekali uang. Awalnya Henry berniat untuk pergi, karena ia tak mau ikut campur dengan masalah orang ini. Namun karena Henry kasihan, ia pun menolong orang itu dan membawa pistol beserta tas berisi uangnya. Sebelum pergi Henry juga menghilangkan jejak di sana, karena Henry menyadari kalau orang yang ditolongnya ini pasti sedang diincar. Sesampainya di rumah, Henry langsung mengobati orang tersebut dibantu oleh David. Di sini David menanyakan kepada Henry tentang siapa orang yang sedang ditolongnya ini. Henry pun menjawab kalau dirinya juga tidak tahu. Karena yang terpenting, kita harus menyembuhkan dulu orang ini. Pagi harinya Henry meminta David agar menjaga orang tersebut, tak lupa Henry juga mengikat orang itu demi keamanan David. Sementara dirinya akan pergi ke tempat kemarin untuk mencari informasi lebih detail tentang siapakah orang yang ditemukannya ini. Setelah Henry pergi, tiba-tiba orang yang diselamatkan Henry ini bermimpi buruk. Di dalam mimpinya ia dibawa ke 30 tahun ke belakang. Kala itu ia menyaksikan sang legenda kriminal yang ditembak mati oleh para sheriff tepat di hadapannya. Kembali ke Henry yang saat ini sudah sampai di TKP. Dari kejauhan Henry melihat ada sekelompok orang yang sedang memeriksa tempat kejadian tersebut. Ternyata kelompok ini adalah kelompok Sheriff Silva yang kita lihat di awal film. Di sini Henry pun langsung bersembunyi di ladang untuk menguntit kelompok Silva. Namun sayangnya satu anak buah Silva menyadari kalau di ladang ada suara manusia yang sepertinya sedang menguntit mereka. Hingga akhirnya Silva dan para anak buahnya pun mendekati ladang tersebut. Untungnya ketika Silva mendekat, Henry sudah berhasil melarikan diri menggunakan kudanya. Berpindah ke David, yang saat ini sedang membuka lemari Henry. Di sini David begitu aneh ketika melihat satu set senjata lengkap dan juga potongan-potongan koran yang selama ini disembunyikan oleh Henry. Kemudian terdengarlah suara orang yang diselamatkan Henry kini sudah tersadar. Ketika David menemuinya, ikatan orang itu sudah terlepas dan orang itu langsung menyerang David.
Untungnya Henry datang tepat waktu, yang kemudian langsung menyelamatkan David. Saat tersadar, orang itu melihat Henry yang sedang memanaskan pisau untuk mengambil peluru yang bersarang di dada orang tersebut. At least we know you won't die. Kemudian orang itu pun mengaku kalau dirinya adalah sheriff bernama Kyuri. Saat ini dia sedang dikejar oleh kelompok sheriff gadungan Silva yang menginginkan semua uang Kyuri. Belum sempat menjelaskan kejadiannya dari awal, tiba-tiba kelompok Silva datang menghampiri rumah Henry. Dengan sigap Henry pun mengambil senjatanya, lalu meminta David agar bersembunyi karena dirinya akan mencoba menemui Silva. Can I help you? Di sini Silva mengatakan kalau dirinya sedang mencari Kyuri, yaitu orang yang diselamatkan Henry. Silva juga mengatakan kalau Kyuri adalah buronan berbahaya karena dia telah merampok uang dan membunuh pemilik uang tersebut. Henry menjawab kalau dia tidak pernah melihat orang tersebut. Henry juga mengatakan kalau ia hanya petani biasa yang tidak mau terlibat masalah dengan siapapun. Far from it. He's a killer. How's it I don't recognize you? Mendengar hal tersebut, Silva pun meminta Henry agar selalu berhati-hati, kemudian mereka pergi. Tak jauh dari rumah Henry, Silva pun beristirahat lalu mengatakan kepada anak buahnya kalau dia tidak mempercayai Henry sama sekali. Silva yakin kalau Henry telah menyembunyikan Kyuri di dalam rumahnya. Any one of us could have taken him out. Find out if he's got anything interesting to tell us about. Pada akhirnya Silva memerintah satu anak buahnya untuk memata-matai rumah Henry malam ini juga. Sementara dirinya akan di sini sambil menunggu pasukan bantuan datang untuk membantu mencari Kyuri. He didn't hold that pistol like any farmer I've ever seen. Kembali ke Henry yang sedang memberi makan Kyuri. Di sini sebenarnya Henry masih bingung antara percaya Kyuri atau percaya Silva. Kemudian Kyuri bersumpah kalau dirinya memanglah sheriff yang berasal dari kota New Mexico. Kyuri juga bercerita kalau dirinya lahir di desa Port Summer, yang mana desa itu sangat terkenal karena di sana adalah tempat ditembaknya sang legenda kriminal, yaitu Billy the Kid. Bahkan Kyuri juga ada di sana saat kejadian itu berlangsung. Ternyata mimpi yang Kyuri alami saat belum sadar tadi, itu adalah kisah nyata 30 tahun ke belakang. Saat itu Kyuri melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau sang legenda Billy the Kid ditembak di bagian dadanya. Kemudian Kyuri juga masih mengingat kata-kata mutiara sang legenda sebelum ditembak, yaitu tegakkan kepalamu maka kamu akan baik-baik saja. Keep your head down. You'll be alright. I was there the night it happened. And you've seen it all. Mendengar semua itu akhirnya Henry percaya dan melepaskan ikatan Kyuri. Namun tiba-tiba Henry diserang dengan beberapa tembakan. Ternyata tembakan itu berasal dari satu anak buah Silva, yang tadi diperintah Silva untuk memata-matai rumah Henry. Dengan sigap Henry pun mengambil senjatanya, dan terjadilah aksi tembak-tembakan. The others will be coming. Pada akhirnya Henry mampu menghabisi orang itu. Keesokan harinya terlihat Silva yang mendatangi Aldi, yaitu sepupu Henry. Di sini Silva memaksa Aldi agar mengatakan siapa Henry sebenarnya. Namun karena Aldi tidak mau membuka mulut, dengan terpaksa Silva menghajar Aldi kemudian menyekapnya. Adegan berpindah ke Henry. Saat ini Kyuri meminta Henry agar segera pergi dari sini karena Kyuri yakin kalau Silva pasti akan datang lagi dengan pasukan yang lebih banyak. Sekarang Kyuri berniat akan melawan semua pasukan Silva dan tidak ingin melibatkan Henry dan juga David. Namun ketika Henry akan pergi, di luar terlihat pasukan Silva yang sudah bertambah kini telah mendekati rumah Henry. Terlihat juga Silva menawan Aldi yang sudah babak belur. Melihat hal tersebut, Henry pun memberi senjata kepada David karena sekarang peperangan akan dimulai. Tanpa rasa takut, Henry pun keluar rumah lalu mengancam akan menghabisi mereka semua jika mereka tidak melepaskan Aldi dan segera pergi dari tempat ini. Mendengar hal tersebut, Silva malah menertawakan Henry. Kemudian Silva pun menembak mati Aldi karena Henry tidak juga menyerahkan Kyuri. What? Melihat hal tersebut, Henry pun segera membawa masuk David ke dalam rumah, lalu mengatakan tegakkan kepalamu maka kamu akan baik-baik saja.
Kyuri yang mendengar kata itu, seketika menjadi kaget karena orang yang ada di hadapannya sekarang, ternyata sang legenda yaitu Billy the Kid. Terungkap fakta kalau Henry ini memanglah Billy the Kid yang sudah dianggap meninggal padahal masih hidup. Setelah itu Henry pun keluar dan inilah yang dilakukan Henry. Tanpa kesulitan Henry mampu menghabisi semua anak buah Silva. Sayangnya Silva masih selamat lalu melarikan diri ke hutan hingga aksi tembak-tembakan pun kembali terjadi. Namun pada akhirnya Henry mampu menghabisi Silva. Setelah berhasil menghabisi mereka semua, Henry pun kembali ke dalam rumah untuk mengobati lukanya. Di sini Henry mendekati Kyuri, lalu merobek lengan baju Kyuri untuk menutupi lukanya. Namun betapa terkejutnya Henry ketika melihat tato di lengan Kyuri yang melambangkan simbol perampok, dan tiba-tiba. Setelah Henry ditembak, Kyuri pun menjelaskan kalau Kyuri ini memanglah benar seorang sheriff, namun ia adalah sheriff korup yang bekerja sama dengan kelompok Silva. Pada saat itu Kyuri dan satu temannya berhasil merebut paksa sekantong uang Silva, hingga Silva berhasil menangkap teman Kyuri lalu menghabisinya. Sedangkan Kyuri berhasil diselamatkan oleh Henry sampai saat ini. Kemudian Kyuri juga berterima kasih kepada Henry karena telah menolongnya. Akan tetapi Kyuri tetap akan menghabisi Henry, sebagai penghargaan untuk dirinya sendiri karena telah mampu menghabisi sang legenda Billy the Kid dengan tangannya sendiri. Ketika Kyuri akan menghabisi Henry, untungnya David datang dan inilah yang terjadi. David pun menghampiri Henry yang sudah sekarat. Di sini Henry berpesan kepada David kalau setelah kematian Henry, maka David akan mengetahui siapa Henry sebenarnya. Henry juga mengatakan kalau David harus menjadi laki-laki sejati kemudian Henry pun tewas. Keesokan harinya David pun menguburkan Henry tepat di samping makam ibunya. Terlihat David yang sangat bersedih karena sekarang ia sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Kemudian David pergi meninggalkan rumahnya karena sekarang, ia akan pergi ke kota untuk menemukan kehidupan yang sesungguhnya, lalu film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.